Hari ini, mari kita meluangkan waktu untuk mempelajari firman Tuhan berjudul Ciri-ciri Nabi-Nabi Palsu. Ada alasan tertentu saya membuat judul khotbah ini. Karena Yesus ingin memberikan pengampunan dosa kepada anak-anaknya melalui pencurahan darahnya, sudah mengetahui bahwa mereka akan disesatkan oleh nabi-nabi palsu. Dan yang salah mengira bahwa mereka adalah nabi Tuhan dan membuat jiwa-jiwa mereka akan terhalang untuk memasuki surga. Karena itu, Yesus telah mengajarkan ciri-ciri nabi-nabi palsu kepada kita agar jangan tertipu oleh nabi-nabi palsu, meskipun mereka kelihatannya orang lemah lembut dan orang yang setia dan yang benar, karena mereka menyamar seperti domba. Mari kita pelajari ciri-ciri nabi-nabi palsu melalui firman Tuhan. Mari kita baca Matius pasal 7 ayat 15. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah apa? Mereka adalah serigala yang buas. Apakah kita bisa mengetahui siapakah nabi palsu yang dilambangkan sebagai serigala? Tidak bisa, bukan? Mereka kelihatannya manusia biasa. Namun Tuhan berkata bahwa nabi-nabi palsu adalah serigala rohani yang membinasakan jiwa kita dan mereka menyamar seperti domba. Jika begitu, bagaimanakah kita bisa mengenali mereka? Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Melalui hasil perbuatan mereka, kita bisa mengenali siapakah nabi-nabi palsu. Bagian yang diajarkan Yesus ini juga disertakan karena merupakan bagian yang sangat penting dalam sejarah Injil. Mari kita baca Matius pasal 24. Ayat 3 kita baca. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Hari-hari terakhir bermaksud akhir zaman. Murid-murid bertanya kepada Yesus, apakah tanda akhir zaman? Ayat 4, jawab Yesus kepada mereka, waspadalah, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Orang yang menyesatkan sama dengan orang yang menipu. Yesus berkata, waspadalah, supaya kamu jangan ditipu dan difitnah oleh orang yang menyeret kamu ke neraka. Mari kita lihat ayat 11 dan mencari tahu orang seperti apakah mereka. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Mereka mengenakan pakaian domba, tetapi sebenarnya mereka membinasakan jiwa manusia. Pada zaman ini, kebenaran Tuhan seharusnya makmur berkembang, tetapi dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Hal yang harus kita perhatikan hari ini adalah munculnya banyak nabi palsu dan menyesatkan banyak orang seperti yang telah dikhawatirkan Yesus. Kalau kita mengenali ciri mereka, kita tidak akan ditipu dan disesatkan oleh mereka, bukan? Orang-orang ditipu karena mereka tidak tahu ciri-cirinya. Akhir-akhir ini, ada orang-orang pelaku voice phishing yang sangat jahat. Mereka menelepon dan berpura-pura menjadi seorang jaksa dari Mahkamah Agung dan berkata, jika kamu tidak mengirim uang, suatu hal yang buruk akan terjadi. Karena terkejut dan percaya, tanpa berpikir panjang, dia mengirim puluhan ribu dolar ke nomor rekening yang diberikan oleh mereka. Pada akhirnya mereka menyadari bahwa mereka tertipu. Hal ini masalah besar yang sering terjadi di dalam masyarakat. Pada
zaman modern ini. Nabi-nabi yang diutus oleh Tuhan adalah nabi-nabi benar. Sebaliknya, nabi-nabi palsu tidak diutus oleh Tuhan, tetapi mereka berpura-pura menjadi nabi yang diutus oleh Tuhan. Meskipun begitu, Tuhan sudah memberitahukan kepada kita ciri-ciri nabi palsu supaya kita bisa mengenali tanda khusus dari nabi-nabi palsu. Mari kita lihat beberapa ciri-ciri mereka melalui Alkitab. Mari kita lihat Matius pasal 23 ayat 13. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan surga di depan orang. Sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Yesus berkata, celakalah kamu. 2000 tahun yang lalu, Yesus berkata kepada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, kamu adalah nabi-nabi palsu. Dengan cara yang sama, Bapa Surgawi dan Ibu Surgawi, Roh dan pengantin perempuan, sudah datang ke bumi ini dan mengajarkan kita siapakah nabi palsu melalui Alkitab, bukan? Kita sudah menerima kebenaran, jadi kita harus terjaga dan tidak boleh tertipu atau tersesat. Inilah satu-satunya tujuan nabi-nabi palsu, yaitu membinasakan jiwa. Mereka kelihatannya sangat benar dan memimpin jiwa-jiwa kepada Tuhan. Tetapi Yesus telah berkata bahwa mereka adalah nabi-nabi palsu. Kita harus mengerti kenapa Yesus berkata begitu. Mereka kelihatannya domba yang lembut, tetapi sebenarnya secara rohani, utusan-utusan dari neraka untuk membinasakan roh manusia. Ciri-ciri nabi palsu yang muncul pada zaman ini sama dengan ciri-ciri nabi palsu yang muncul 2000 tahun yang lalu. Pekerjaan dan tindakan mereka tetap sama. Jadi, kita bisa mengenali mereka dengan mudah. Kita baca Matius pasal 15 ayat 7. Hai orang-orang munafik. Orang munafik adalah orang yang berpura-pura, yang percaya kepada Tuhan, bukan? Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku. Bagaimanakah mereka beribadah? Sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Mereka diajarkan dan dilatih dengan perintah-perintah manusia. Cara berpikir mereka berdasarkan perintah-perintah manusia. Oleh karena itu, Yesus berkata bahwa ibadah mereka itu percuma, dan Dia menunjukkan kepada kita ciri-ciri mereka. Ayat 13 kita baca. Jawab Yesus, setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di surga akan dicabut dengan akar-akarnya. Semua orang yang menerima doktrin yang tidak ditabur oleh Tuhan, yakni perintah-perintah manusia yang tidak Tuhan ajarkan kepada mereka, akan dipisahkan dan dilemparkan ke dalam lautan api neraka abadi pada akhirnya. Biarkanlah mereka itu. Mereka orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang. Salah satu dari ciri-ciri nabi palsu yang telah disebutkan di dalam ayat ini adalah mereka mengajarkan perintah manusia, bukan perintah Tuhan, sebagai standar pengajaran. Ajaran-ajaran mereka berdasarkan perintah-perintah manusia. Jadi, kita harus berhati-hati dan menjauhi orang-orang yang demikian. Lalu, kita perlu mencari tahu lebih teliti lagi tentang apakah perintah manusia. Yesaya pasal 29 ayat 11 kita baca bersama. Maka bagimu, penglihatan dari semuanya itu, semua firman Alkitab itu, seperti isi sebuah kitab yang termeterai. Firman-firman Alkitab seperti perkataan dari kitab yang tertutup. Kitab itu harus dibuka untuk mengetahui isinya. Jika tetap tertutup, apakah kita dapat mengetahui isinya? Mari kita lihat bagi orang seperti apakah Alkitab itu sebagai kitab yang termeterai. Apabila itu diberikan kepada orang yang tahu membaca dengan mengatakan, baiklah baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat sebab kitab itu termeterai.
Dan apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan, "Baiklah baca ini," maka ia akan menjawab, "Aku tidak dapat membaca." Dan Tuhan telah berfirman, "Oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripada dan ibadahnya kepadaku hanyalah apa? Hanyalah perintah manusia yang dihafalkan." Ayat 14. Maka sebab itu sesungguhnya aku akan melakukan pula hal-hal yang ajaib kepada bangsa ini. Keajaiban yang menakjubkan, hikmat orang-orangnya akan berhikmat akan hilang, dan kearifan orang-orangnya yang arif akan bersembunyi. Hikmat dan kearifan mereka yang diajari dengan perintah-perintah manusia akan hilang dan bersembunyi. Maka penglihatan dari firman Tuhan seperti isi kitab yang termeterai. Mereka tidak bisa mengerti apa maksudnya meskipun mereka mendengar. Mereka tidak bisa mengerti maknanya meskipun membacanya. Mereka tidak bisa memahaminya sama sekali. Itu sungguh-sungguh terjadi kepada orang yang diajari nabi-nabi palsu. Bahkan Tuhan berkata, orang yang memimpin mereka akan dibinasakan, maka yang dipimpin juga dibinasakan, bukan? Oleh karena itu, Yesus yang datang 2000 tahun yang lalu sudah berkata bahwa orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat adalah nabi-nabi palsu. Pada zaman ini juga, Bapa dan Ibu Surgawi sudah datang dan dengan jelas mengingatkan kita tentang ciri-ciri nabi palsu yang muncul sekarang melalui semua kesaksian Alkitab. Jika begitu, apakah perintah-perintah manusia yang adalah ajaran mereka pada zaman ini? Orang yang percaya kepada Tuhan harus menuruti perintah Tuhan. Kebanyakan gereja sekarang menuruti adat dan perintah yang dibuat oleh manusia, bukan perintah yang dibuat oleh Tuhan. Kita harus mengetahui situasi sekarang dengan tepat. Jika kita mengetahuinya, kita bisa mengetahui gereja manakah yang menuruti perintah manusia dan yang menuruti perintah Tuhan. Yehezkiel pasal 22 kita baca. Di antara nubuat-nubuat yang telah ditulis oleh Nabi Yehezkiel, ada tertulis ciri-ciri nabi palsu dengan sangat jelas. Mari kita baca Yehezkiel pasal 22 ayat 23. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, katakanlah kepadanya, engkau adalah tanah yang tidak menerima hujan, tidak mendapat air pada masa kegeraman. Yang pemimpin-pemimpin di tengah-tengahnya seperti apakah mereka? Singa yang mengaum, yang menerkam mangsanya. Manusia ditelan, harta benda dan barang-barang yang berharga dirampas. Janda-janda dibuat bertambah-tambah di tengah-tengahnya. Ayat 26 kita baca. Imam-imamnya memperkosa hukum Tauratku. Nabi Yehezkiel menunjuk perbuatan-perbuatan nabi-nabi palsu dan berkata bahwa mereka seperti singa yang mengaum. Di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 8, iblis dilambangkan dengan singa yang mengaum. Menurut Alkitab, singa yang mengaum melambangkan nabi-nabi palsu. Ayat 26 kita baca. Imam-imamnya memperkosa hukum Tauratku, maksudnya mengabaikan hukum Tuhan, apalagi yang mereka lakukan, dan menajiskan hal-hal yang kudus bagiku. Mereka tidak membedakan antara yang kudus dengan yang tidak kudus, tidak mengajarkan perbedaan yang najis dengan yang tahir. Mereka menutup mata. Menutup mata terhadap apa? Menutup mata terhadap hari-hari Sabatku. Ada petunjuk yang sangat penting di sini. Nubuat-nubuat yang sangat penting ditulis oleh Nabi Yehezkiel. Karena mereka menutup mata terhadap hari Sabat Tuhan, mereka tidak mengajarkannya kepada orang lain dan tidak melakukannya. Mereka menutup mata terhadap hari-hari Sabatku. Demikianlah aku, bagaimana Tuhan diperlakukan, dinajiskan di tengah-tengah mereka. Ciri-ciri yang paling mencolok dari nabi-nabi palsu saat ini adalah mereka menaati perintah-perintah manusia. Setiap orang yang tidak menaati hari Sabat, menutup mata terhadap hari Sabat, adalah nabi-nabi palsu. Inilah apa yang dibuktikan Tuhan sekarang, bukan? Ayat 27 kita baca.
Pemuka-pemukanya di tengah-tengahnya adalah seperti serigala-serigala yang menerkam mangsanya. Menurut Matius pasal 7 yang tadi kita baca, nabi-nabi palsu datang menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah apa? Mereka adalah serigala buas. Firman ini menjelaskan tentang nabi palsu. Adalah seperti serigala-serigala yang menerkam mangsanya dalam kehausan akan darah. Yang melakukan apa? Kita dapat melihat bahwa mereka menyeret jiwa-jiwa kepada kebinasaan, yang membinasakan orang-orang untuk menguntungkan diri sendiri secara haram, dan nabi-nabinya mengoles mereka dengan kapur. Itu berarti bahwa mereka menyamar seperti nabi benar. Tahukah Anda kapur? Jika suatu tempat yang kotor dioles dengan kapur, tempat itu menjadi putih dan bersih. Dengan melihat penglihatan yang menipu dan memberi tenungan bohong bagi mereka. Ini faktor penting yang menentukan. Nabi-nabi itu berkata, beginilah firman Tuhan Allah. Tetapi Tuhan tidak berfirman. Apakah Tuhan pernah berkata, hari Minggu adalah hari penyembahan bagiku. Ingatlah dan kuduskanlah hari itu. Walaupun Tuhan tidak pernah berkata begitu, manusia menetapkan hari Minggu sebagai hari yang kudus bagi Tuhan. Sejak tahun 321 Masehi sampai sekarang, semua gereja beribadah pada hari penyembahan Dewa Matahari. Perbuatan itu tidak boleh terjadi di dalam gereja. Gereja adalah tempat menyembah Tuhan, bukan? Gereja bukanlah tempat penyembahan Dewa Matahari. Namun melalui Nabi Yehezkiel, Tuhan telah memperingatkan kita agar berhati-hati pada nabi-nabi palsu yang akan muncul. Waspadalah terhadap mereka. Kita baca ayat 28 sekali lagi. Dan nabi-nabinya mengoles mereka dengan kapur dengan melihat penglihatan yang menipu dan memberi tenungan bohong bagi mereka. Nabi-nabi itu berkata, beginilah firman Tuhan Allah. Tetapi Tuhan tidak berfirman. Penduduk negeri melakukan pemerasan dan perampasan, menindas orang sengsara dan miskin, dan mereka melakukan pemerasan terhadap orang asing bertentangan dengan hukum. Aku mencari di tengah-tengah mereka seorang yang hendak mendirikan tembok atau yang mempertahankan negeri itu di hadapanku, supaya jangan kumusnahkan, tetapi aku tidak menemuinya. Maka aku mencurahkan geramku atas mereka dan membinasakan mereka dengan api kemurkaanku. Kelakuan mereka kutimpakan atas kepala mereka, demikianlah firman Tuhan Allah. Nabi Yehezkiel menunjukkan ciri-ciri nabi-nabi palsu dengan tepat. Mereka menelan jiwa-jiwa manusia seperti singa yang mengaum dan serigala yang buas. Mereka menutup mata mereka terhadap hari Sabat yang telah ditetapkan Tuhan sebagai hari yang kudus dan tidak mendengar dan menurutinya. Ada banyak alasan Tuhan sudah menetapkan hari Sabat. Salah satu alasannya, Tuhan menjadikan hari Sabat sebagai peringatan antara Dia dan kita, supaya kita tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan kita dan kita adalah umat-Nya. Sekalipun hari Sabat diberikan, mereka sama sekali tidak peduli. Apa gunanya hari Sabat? Itu hanya salah satu Taurat, kata mereka. Itu bukan hanya salah satu Taurat, melainkan hukum Tuhan, bukan? Gereja-gereja sekarang tidak mematuhi hukum dan perjanjian kudus Tuhan yang telah ditetapkannya untuk keselamatan semua umat manusia. Oleh karena itu, Tuhan tidak dimuliakan di tengah-tengah mereka yang tidak menuruti hari Sabat, bahkan Dia dinajiskan oleh mereka. Alkitab adalah pengingat yang jelas bagi semua orang bahwa nabi-nabi palsulah yang melakukan hal-hal yang menajiskan Tuhan. Ibadah Minggu yang dilakukan mereka sebagai ganti hari Sabat. Hari Natal yang dirayakan mereka sebagai ganti hari Paskah Perjanjian Baru yang telah diadakan Tuhan untuk memberi hidup yang kekal pada kita. Ada patung salib. Semua itu adalah perintah-perintah manusia. Semua perintah dan doktrin ini dibuat oleh manusia yang tidak takut, bahkan tidak menghormati Tuhan. Kita bisa menemukan acara ibadah atau ajaran gereja di dunia sekarang. Kita dengan mudah dapat memahami ibadah mereka berdasarkan perintah-perintah manusia. Tuhan sudah berkata bahwa banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang pada zaman ini. Supaya kita tidak tersesat oleh mereka, Tuhan telah mengajarkan kita berulang kali perintah-perintahnya dan betapa pentingnya perintah-perintahnya itu.
Nabi-nabi palsu terpikat oleh perintah-perintah manusia. Tetapi bagaimana dengan nabi-nabi Tuhan yang sebenarnya? Mari kita lihat kesaksian Tuhan akan nabi-nabi Tuhan yang sebenarnya dan umatnya. Mari kita baca Wahyu pasal 12 ayat 17. Maka marahlah naga itu. Naga itu melambangkan ular tua, yaitu si iblis menurut ayat 9, bukan? Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum siapa? Yang menuruti hukum-hukum Allah. Hanya orang-orang inilah yang menghargai dan menuruti peraturan, hukum, dan ketetapan Tuhan dalam desa global ini. Dan merekalah anak-anak Tuhan yang sedang mengambil bagian dalam pekerjaan roh dan pengantin perempuan yang memberikan air kehidupan kepada semua umat manusia. Jadi itu sangat menjengkelkan iblis. Iblis ingin manusia menuruti perintah manusia dan menjadi seperti serigala yang menyesatkan orang lain. Namun umat Tuhan tidak melakukan seperti yang diinginkan mereka, tetapi tetap menuruti kebenaran Tuhan. Hal itu membuat setan sangat marah. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi. Apa yang dilakukan naga itu? Memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Dia melawan keturunan perempuan itu. Mereka berdiri di pihak yang benar, pihak yang melawan iblis. Siapakah mereka? Perempuan itu dan keturunannya. Apakah ciri-ciri mereka? Mereka menuruti hukum dan perintah Tuhan. Naga itu dan pengikut setan menuruti apa? Tuhan telah berkata bahwa salah satu ciri-ciri nabi palsu adalah mereka menuruti perintah manusia dan tidak memperhatikan hari Sabat Tuhan. Hari Sabat adalah perintah Tuhan, maka mereka tidak memperhatikannya. Hari Paskah adalah perintah Tuhan, maka mereka tidak menerimanya. Peraturan tudung, acara pembaptisan, dan semua upacara hari raya perjanjian baru adalah perintah Tuhan. Maka mereka tidak memperhatikannya sama sekali. Itu dikarenakan mereka sedang diajarkan dengan perintah manusia. Itulah ciri-ciri mereka. Patung, salib, ibadah minggu, dan Natal, semua itu dibuat untuk menyembah kepada siapa? Itu semua dibuat oleh orang-orang yang menyembah Dewa Matahari. Semua adat itu diterima dalam gereja secara diam-diam dan disamarkan sebagai bagian pengajaran dari Tuhan. Padahal semua itu bukanlah perintah Tuhan, tetapi pelanggaran hukum Tuhan. Tuhan tidak suka dengan mereka. Inilah ciri-ciri nabi palsu. Mereka menuruti perintah manusia seperti ibadah minggu. Mari kita lihat ciri-ciri mereka lagi. Mari kita baca Ulangan pasal 13 ayat 1. Apabila di tengah-tengahmu muncul seorang nabi atau seorang pemimpi, dan ia memberitahukan kepadamu suatu tanda atau mujizat, dan apabila tanda atau mujizat yang dikatakannya kepadamu itu terjadi, dan ia membujuk, mari kita mengikuti Allah lain yang tidak kau kenal, dan mari kita berbakti kepadanya. Maka janganlah engkau, apa yang harus jangan dilakukan? Mendengarkan perkataan nabi atau pemimpi itu. Sebab Tuhan Allahmu mencoba kamu untuk mengetahui, apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Tuhan Allahmu harus kamu ikuti, kamu harus takut akan Dia, kamu harus berpegang pada perintahnya, suaranya harus kamu dengarkan, kepadanya harus kamu berbakti dan berpaut. Nabi atau pemimpi itu haruslah dihukum mati, karena ia telah mengajak murtad terhadap Tuhan Allahmu, yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dan yang menebus engkau dari rumah perbudakan. Tuhan telah membawa orang Israel keluar dari Mesir, dari rumah perbudakan pada hari Paskah. Nabi-nabi palsu itu mengajak murtad terhadap Tuhan. Apakah gereja-gereja sekarang merayakan hari Paskah yang adalah perintah Tuhan? Mereka tidak merayakannya. Tidakkah itu mengherankan? Tetapi itu bukanlah suatu hal yang aneh. Nubuat-nubuat Alkitab tidak bisa dihindari, bahkan satu iota, satu titik. Tuhan memberitahukan kita melalui Wahyu pasal 12, di mana banyak nabi palsu akan muncul dan membinasakan jiwa-jiwa. Jadi peganglah pada perintah-perintahku dan menjadi anak-anak ibu surgawi.
yang akan memimpin kamu untuk menang dalam perang melawan setan. Tentang hal ini tertulis di dalam Wahyu pasal 12. 3.500 tahun lalu dalam Ulangan pasal 13, Tuhan memperingatkan kita janganlah mendengarkan nabi-nabi palsu. Kita baca lagi. Ayat 5 kita baca, nabi atau pemimpi itu haruslah dihukum mati, karena ia telah mengajak murtad terhadap Tuhan Allahmu, yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dan yang menebus engkau dari rumah perbudakan, dengan maksud untuk menyesatkan engkau dari jalan yang diperintahkan Tuhan Allahmu kepadamu untuk dijalani. Demikianlah, harus apa yang kita lakukan? Kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Nabi-nabi palsu berupaya menipu orang-orang agar tidak melakukan apa yang telah diperintahkan Tuhan kepada mereka. Meskipun kesusahan apapun ada di depan kita, kita harus maju ke surga sambil mengikuti jalan yang telah ditempuh Kristus dengan memikul salib. Walaupun seorang manusia pandai berbicara sesuatu yang bukan firman Tuhan, jika apa yang dikatakannya tidak sesuai dengan perjanjian baru, peraturan Tuhan, dan perintah Tuhan, itu semua adalah bukti, ciri-ciri dari nabi-nabi palsu. Makanya Tuhan sudah berkata bahwa kita bisa mengenali mereka melalui buah mereka. Apakah mereka menuruti perintah Tuhan ataukah perintah manusia? Apakah memelihara hari Sabat atau ibadah Minggu? Apakah mereka merayakan Paskah, perintah Tuhan atau perayaan Natal? Apakah mereka menolak salib atau mendirikannya dan menyembahnya? Kita perlu berpikir seperti itu dan membandingkannya. Kalau kita membandingkannya dengan pertanyaan itu, kita bisa mengenali siapakah nabi palsu dan siapakah nabi benar, bukan? Mari kita baca Yeremia pasal 3 ayat 13. Hanya akuilah kesalahanmu bahwa engkau telah mendurhaka terhadap Tuhan Allahmu, telah melampiaskan cinta berahimu kepada orang-orang asing di bawah setiap pohon yang rimbun, dan tidak mendengarkan suaraku, demikian firman Tuhan. Kembalilah hai anak-anak yang murtad, demikianlah firman Tuhan. Karena aku telah menjadi Tuhan atas kamu. Aku akan mengambil kamu seorang dari setiap kota dan 2 orang dari setiap keluarga, dan akan membawa kamu kemana? Ke Sion. Aku akan mengangkat bagimu gembala-gembala yang sesuai dengan hatiku. Mereka akan menggembalakan kamu dengan pengetahuan dan pengertian. Dia akan membawa kita kemana? Dia akan membawa kita ke Sion dan menggembalakan kita. Tuhan telah menetapkan semua gembala sejati Tuhan di Sion. Tuhan menubuatkan di dalam Yeremia pasal 3 bahwa dia akan memimpin anak-anak surgawi ke Sion satu demi satu, supaya mereka bisa digembalakannya di situ. Sion itu tempat seperti apa? Menurut Yesaya pasal 33, Sion adalah tempat menuruti perintah-perintah Tuhan dan merayakan ketujuh hari rayanya dalam 3 bagian. Umat Tuhan yang sebenarnya ada di Sion, tempat pertemuan hari raya Tuhan. Melalui pasangan ayat itu, Tuhan mengajari kita tentang Sion, di mana umat Tuhan dan nabi-nabi Tuhan berada sekarang. Ketika Raja Hizkia dan Raja Yosia tidak mengetahui perintah Tuhan, mereka menyembah berhala. Tetapi setelah mereka tahu, mereka menghancurkan semua berhala dan merayakan Paskah dengan kudus. Sejarah ini tertulis di dalam 2 Raja-Raja pasal 23 dan 2 Tawari pasal 30, bukan? Tetapi nabi-nabi palsu sekarang berkata, aku tahu itu tertulis dalam Alkitab, tetapi aku tidak bisa mengikutinya. Walaupun firman Alkitab itu benar, mereka tidak mengikuti ajaran-ajaran Tuhan, karena batin dan pikiran mereka dikuasai oleh perintah-perintah manusia. Mereka tidak mungkin menerima kehendak dari Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan sudah berkata melalui Nabi Yehezkiel, mereka menutup mata terhadap hari-hari Sabatku. Demikianlah aku dinajiskan di tengah-tengah mereka. Tuhan tidak dihormati dan dimuliakan, tetapi dinajiskan di tengah-tengah mereka. Mari kita pahatkan firman Tuhan tentang hal ini di dalam batin kita, agar kita jangan jatuh ke dalam perbuatan-perbuatan itu. Mari kita bersyukur dan memberi kemuliaan kepada Tuhan Elohim
yang sudah memimpin kita ke Sion, menjadi anak Tuhan yang menuruti peraturan, ketetapan, dan perintah Tuhan. Saya menutup khotbah ini. Terima kasih.